terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengawal proses ini. Pertama, dalam proses pengalihan ini sesuai dengan PP 48 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan edaran kepada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa rekrutmen P3K ini dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang diberikan mandat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ini yang pertama kami pokok-pokoknya saja mohon izin Bapak Ibu pimpinan. Kemudian yang kedua pada prinsipnya di dalam pelaksanaan tadi sudah diuraikan oleh Bu Dirjen GTK tentang kondisi yang ada. Satu hal lagi yang kami lihat atau kami evaluasi dalam proses ini adalah kekhawatiran pemerintah daerah mengenai kemampuan atau kapasitas fiskal untuk membiayai pada saat ASN ini atau mohon maaf P3K guru ini kemudian masuk dalam aspek pembebanan biaya gaji yang sesuai ketentuan peraturan perundangan ini harus dibiayai dengan APBD. Sebagaimana diatur dalam Perpres 98 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, bahwa P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas dan jabatan ini diberikan tunjangan sesuai tunjangan PNS pada instansi pemerintah di mana P3K itu bekerja, di mana di sana nanti ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan struktural, jabatan fungsional dan sebagainya yang ini kemudian dikhawatirkan oleh pemerintah daerah akan meningkatkan beban pada sisi APBD. Sehingga ini juga ada kekhawatiran yang masih terus kami bersama-sama Kementerian Keuangan meyakinkan pemerintah daerah terhadap hal ini. Kementerian Keuangan dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa hal ini akan didorong melalui DAU untuk menutupi hal itu. Tapi dalam pelaksanaan secara teknis ini memang perlu asistensi lebih lanjut kepada pemerintah daerah. Terkait hal ini kami juga Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan yang intinya menindaklanjuti Perpres 98 tersebut bahwa ini harus dilakukan dalam koridor APBD, tinggal nanti sisi pemerintah pusat yang nanti akan memenuhi melalui mekanisme DAU. Demikian sementara tambahan Ibu Pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri untuk topik terkait dengan formasi guru P3K ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami membuka rapat kerja dan RDP hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, agenda rapat kerja dan RDP hari ini adalah membahas kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru P3K. Dan juga mungkin ada lain-lain hal yang barangkali berkembang dan dirasa perlu untuk diputuskan, bisa juga nanti ditambahkan. Apakah dapat disetujui? Baik. Kami persilakan Saudara Mendikbudristek RI untuk menyampaikan paparannya, nanti kemudian kita lanjutkan dengan teman-teman dari Kemendagri dan Kemenpan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hatifah dan jajaran Wakil Ketua dan anggota Bapak Ibu anggota Komisi 10. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kami akan melakukan paparan singkat mengenai apa saja progres yang sudah tercapai dalam seleksi dan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru P3K. Untuk bagian pertamanya kami akan mengundang Bu Nunu, Dirjen GTK, untuk membahas apa yang sudah terjadi sampai saat ini. Lalu saya akan sedikit memaparkan ke depannya apa kesepakatan yang sudah diambil di antara Kemendikbudristek, Kemenpan, Kemenq, dan Kemdagri mengenai ke depannya bagaimana kita membuat solusi permanen sehingga masalah ini rampung sebelum kita di tahun ke depan ini. Saya persilahkan Bu Nunu, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10, Pak Menteri, Bu Sekjen, Pak Asdep, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak menyebut satu persatu. Sebagaimana yang tadi Mas Menteri sampaikan, saya akan melaporkan secara singkat hasil seleksi dan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru W3K. Mohon izin bisakah ditayangkan paparannya? Baik, langsung ke bagian 1, hasil seleksi guru P3K tahun 2021 sampai 2023, menjawab tadi pertanyaan Ibu Hetifah terkait dengan sampai sejauh mana saat ini jumlah guru honor atau non-ASN yang sudah menjadi ASN, sampai saat ini sudah terdapat 544.292 guru non-ASN menjadi ASN sejak seleksi tahun 2021 sampai dengan 2002 kemarin. Namun kami sampaikan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang tahun 2021 hingga 2022 dengan 2 kali seleksi belum mencapai hasil yang maksimal. Tahun 2023 saat ini masih diperlukan lagi 601.286 formasi di sekolah negeri. Dan ini akumulasi dari formasi-formasi yang selalu tidak terpenuhi dari tahun ke tahun. Di layar ada ilustrasi bagaimana formasi yang diajukan tahun 2021 sebesar 1.250.000, namun formasi yang diajukan pemerintah daerah hanya 506.000 saja atau 44% dari kebutuhan, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, dan hasil yang lulus tahun 2021 sejumlah 293.860. Sehingga formasi tahun 2022 menjadi bertambah besar karena ada sisa formasi sebelumnya plus guru yang pensiun tahun 2023 sehingga formasi sebesar 781.000. Namun sekali lagi dengan berbagai upaya bersama kementerian lain, formasi yang diajukan Pemda baru hanya 41% saja. Dan yang lulus adalah sejumlah 250.432. Tahun 2023, Ibu Hetifah, tadi pertanyaan Ibu, kami mengajukan lagi formasi sejumlah 601.000. Dan ini adalah sisa formasi sebelum-sebelumnya plus guru yang pensiun di tahun yang akan datang, sehingga formasi itu sejumlah 601.000. Sampai putaran koordinasi dengan pemerintah daerah, kami dapat informasi dari Menpan RB bahwa jumlah formasi yang diajukan saat ini baru mencapai 278.000 atau 46% dari kebutuhan. Jadi sepanjang tahun sampai tahun ini hanya tidak mencapai 50% usulan pemerintah daerah. Berbagai upaya sudah dilakukan Bu, pendekatan, koordinasi, desk to desk dan lain sebagainya, tetapi tetap saja formasinya masih sejumlah ini. Di slide berikutnya ini menggambarkan bahwa bagaimana perkembangan daerah-daerah di slide sebelumnya, daerah-daerah provinsi-provinsi di mana daerah-daerah yang usul formasinya baik dan sisa kebutuhannya besar. Jadi makin ke bawah itu makin daerah-daerah yang sisa formasinya besar. Dan ini tidak berbanding selalu mengatakan bahwa daerah timur formasinya sisanya besar. Karena di tahun 2023 ini misalnya, di sini seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, itu adalah daerah-daerah yang sisa formasinya besar sekali, artinya usulannya tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Selanjutnya, di slide berikutnya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, dari 2 kali seleksi, 67% guru lulus nilai ambang batas. Jadi belum lulus seleksi Bu, pimpinan. Baru melewati nilai ambang batas, 67%-nya berhasil mendapatkan penempatan. Jumlahnya mencapai 131.025 dan menyisakan 62.546 lagi yang belum mendapatkan penempatan tahun ini. Dan dari formasi usulan formasi yang tersedia, kami mendapatkan informasi, nanti mungkin Pak Deputi bisa menambahkan, sampai dengan saat
ditutupnya pendaftaran atau pendaftaran pengisian formasi, pengajuan formasi dari pemerintah daerah, baru 36.061 yang terakomodir. Sehingga memang sampai sejauh ini seluruh guru P1 masih tersisa sekitar 26.000 lagi yang akan belum mendapatkan formasi jika tidak ada pembukaan pendaftaran lagi di tahun ini. Di slide berikutnya, untuk tahun 2022, di bawah itu ada yang berwarna merah, itu adalah provinsi-provinsi yang tingkat kelulusan yang masih rendah. Jadi ini sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa memang daerah timur itu selalu daerah-daerah yang masih tersisa formasinya. Karena guru di situ tidak tersedia dan ketika pelamar umum yang mendaftar itu sedikit yang lulus. Sehingga makin ke bawah itu adalah makin besar daerah-daerah yang tingkat kelulusannya rendah sehingga formasi yang tersedia tidak terpenuhi. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah kami sampaikan bahwa sampai saat ini 2,1 juta guru dibutuhkan di sekolah negeri. Dan ini sudah terisi oleh ASN sejumlah 1,2 juta. Namun ASN kita sebenarnya totalnya adalah 1,3 juta. Dan ada kelebihan ASN yang menumpuk di sekolah-sekolah tertentu jumlahnya 41.000. Jadi sebenarnya itu mereka beban tugasnya itu berbagi gitu, ada menumpuk. Lalu kekurangannya lagi diisi oleh P3K lulus tahun 2022, 11%. Dan diisi oleh guru non-ASN atau guru honor itu sebesar 16% atau 363.000. Jumlah guru honor kita alhamdulillah sudah menurun, Bu Pimpinan. Karena sekarang dengan seleksi tahun 2021-2022, guru honor di sekolah negeri sekarang jumlahnya 529.000. Masih tersisa 166.000 yang belum mendapatkan penempatan atau tinggal di sekolah-sekolah menumpuk di beberapa sekolah. Dan saat ini masih kekurangan guru sebesar 254.000. Sejatinya kekurangan guru ini bisa diisi oleh guru-guru kelebihan ASN, guru honor yang menumpuk berlebih, dan juga guru DPK yang sekarang ditempatkan di sekolah-sekolah swasta. Ini 2 tahun ini kami melakukan redistribusi guru-guru yang menumpuk di sekolah-sekolah khusus untuk ASN agar bisa mengisi daerah-daerah yang kosong. Sehingga mungkin banyak pertanyaan mengapa kami pindah keluar sekolah karena memang ini adalah redistribusi. Ini adalah paparan bagian terakhir saya. Kami kembalikan kepada Pak Menteri untuk melanjutkan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.